Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja laporan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafan Habibur Rahman dengan NBI 14122000129. Saya Novansa Kresnayuda dengan NBI 14122000155. Saya Mutiara Zaafarani Zahra, NIM 14122000196. Saya Lutfi Oktavia, NBI 14122000201. Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau disingkat OB, organisasi behavior adalah bidang studi yang menyelidiki tentang dampak perilaku individu, kelompok, struktur pada sebuah organisasi dengan tujuan peningkatan efektivitas organisasi tersebut. Tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Ada 3 tingkat analisis: tingkat individu, kelompok, organisasi. Pada nomor 1, tingkat individu mengkaji berbagai faktor pribadi yang menentukan dan mendasari perilaku seseorang dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor pribadi ini diantaranya meliputi biografis kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, perilaku bekerja. Individu ini akan menghasilkan keefektifan kinerja individual. Kemudian yang nomor 2 yaitu tingkat kelompok. Mengkaji berbagai faktor proses kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses kelompok ini diantaranya meliputi pembentukan kelompok dan tim kerja, kepemimpinan, komunikasi, konflik, serta kekuasaan dan politik. Perilaku kerja yang timbul dari proses kelompok akan menghasilkan keefektifan kinerja kelompok. Kemudian ada tingkat organisasi, mengkaji berbagai faktor proses keorganisasian yang menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi. Faktor proses keorganisasian ini diantaranya meliputi rancangan struktur organisasi, budaya organisasi, praktek manajemen sumber daya manusia, dan perubahan organisasi. Perilaku yang muncul dari proses keorganisasian dan interaksinya dengan proses kelompok dan individu akan menghasilkan keefektifan kinerja organisasi. Berikut adalah contoh gambar perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama ada keefektifan kinerja individual yang dipengaruhi lingkungan, yaitu adanya kecerdasan sikap, keterampilan, kepribadian, stres, peran motivasi, kepuasan, dan lain-lain. Untuk kinerja kelompok, kepaduan konflik, struktur norma, kepemimpinan, komunikasi, kekuasaan, politik, dan lain-lain. Untuk kinerja organisasi ada iklim, teknologi, struktur, budaya praktek, MSDM, dan lain-lain. Berikutnya yaitu tujuan memahami perilaku organisasi. Yang pertama yaitu bersikap dan bertindak dengan tepat dalam berkomunikasi dengan orang tersebut. Yang kedua menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga meningkatkan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu memahami banyak perilaku-perilaku individu atau kelompok dalam organisasi yang dapat diprediksi dengan tepat. Selanjutnya yaitu ada keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Yang pertama ada psikologi. Psikologi adalah pengetahuan yang berusaha mengukur, menerangkan, serta membuat pergantian sikap. Yang kedua ada sosiologi. Sosiologi adalah belajar mengenai orang-orang terkait hubungannya dengan sesama. Yang ketiga ada psikologi sosial.
Psikologi sosial tidak dalam satu bidang dalam psikologi yang mencampurkan atau konsep baik berasal dari psikologi ataupun sosiologi, serta memusatkan atensi pada terpengaruh pada orang. Yang terakhir adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah perilaku serta grup di dalam suatu area politik, yakni ilmu politik. Selanjutnya yaitu gambaran model hubungan disiplin ilmu terhadap studi perilaku organisasian menurut Robbins, yaitu ada ilmu perilaku, psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan ilmu politik. Selanjutnya ada kontribusi, unit analisis, dan keluaran. Tipe-tipe kepribadian teori Carl Gustav Jung. Tipologi yang diajukan oleh Jung adalah hasil dari penelitian dan penyesuaian tipe-tipe yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli ilmu jiwa sebelumnya. Jung mengembangkan aliran psikologi yang dia beri nama psikologi analitis. Psikologi analitis merupakan aliran psikologi dinamis yang dikembangkan oleh Carl Gustav Jung 1975 sampai 1949. Pribadi oleh Jung diidentifikasi dengan istilah Fichte. Carl Gustav Jung berpendapat bahwa manusia selalu berusaha untuk maju dan mencapai kembangan yang kurang sempurna menuju yang lebih sempurna. Teori Kretschmer adalah ahli dari Jerman yang meneliti tentang suasana kejiwaan seseorang untuk mengetahui struktur batin yang banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang. Ada dua institusi yang saling mempengaruhi dalam struktur batin seseorang, yakni temperamen dan karakter. Tipologi Kretschmer membedakan 3 tipe berdasarkan bentuk tubuh dan 3 tipe karakter. Di antara tipe-tipe itu, terdapat hubungan tipis yang saling memberi karakter. Jika digambarkan, tipologi Kretschmer berdasarkan bentuk tubuh dan pengaruh faktor kejiwaan dapat digambarkan sebagai berikut. Watak kepribadian ada faktor endogen atau dasar konstitusi, struktur jasmani, konstitusi kejiwaan, dan temperamen. Watak kepribadian, faktor luar atau faktor oksogen, sistem pulsufit, intervensi global. Dan berdasarkan penelitiannya, Kretschmer mendapatkan 4 macam tipe bentuk tubuh manusia, yaitu tipe Piscis, Leptomnos, Atlantis. Teori Galenus. Tipe-tipe kepribadian teori Galenus. Galenus memperbaiki teori Hippokrates dengan membedakan kepribadian manusia berdasarkan proporsi campuran cairan dalam tubuh. Galenus sependapat dengan Hippokrates bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 jenis cairan: koleh, malakoleh, plekma, dan sanguis. Dan cairan-cairan ini ada dalam proporsi tertentu. Pengembangan kompetensi kepribadian berdasarkan teori tipologi Hippokrates Galenus dimulai dari mengidentifikasi sifat-sifat dari masing-masing tipologi. Kemudian merumuskan pengembangan kepribadiannya berdasarkan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing tipologi. Kelebihan dan kelemahan tipologi. Teori Sheldon. Sheldon adalah seorang guru besar kedokteran pada Universitas Chicago yang memperdalam tentang psikologi. William H. Sheldon, seorang psikolog terkemuka, memperkenalkan teori ini pada pertengahan abad ke-20 dengan fokus pada hubungan antara struktur fisik dan karakteristik kepribadian. Sheldon memiliki keyakinan yang kuat faktor-faktor keturunan biologis dalam menentukan sifat dan tingkah laku seseorang. Menurut Sheldon, manusia dilihat dari segi morfologi atau bentuk badan dapat dibedakan menjadi hal-hal berikut. 1. Endomorf dengan ciri-ciri gemuk, suka makan, lamban, bereaksi, dan suka berteman. 2. Mesomorf dengan ciri-ciri atletis, agresif, dan suka hal-hal yang menantang. 3. Ektomorf dengan ciri-ciri kurus, cepat dalam bereaksi, dan suka hal-hal yang bersifat privasi.